Hal ini agak sensitif, Yu. Karena ternyata bokapnya pelaku pejabat tinggi, Yu. Dan dia nggak mau citranya buruk gara-gara kelakuan anaknya. Mau bapaknya yang punya negara, kek. Kalau salah ya salah. Lagian kita punya banyak bukti kok. Saksi ada. Korban juga ada. Jadi kali ini dia nggak bisa nyelamatin anaknya. Oke, siap. Yuk, itu ada Vina sama Bening di depan. Oh iya, Lu mau ketemu dulu sama adik lu nggak? bentar aja lah. Pas wawancara kan juga ketemu. Izin dan Ada apa? Komandan Banyu diminta untuk menghadap Pak Kapolres di ruangannya sekarang juga. Oke. Saya kesana sekarang. Izin dan. Kalau Bapak bisa bantu teman saya Amanda buat lawan Bimo, dia akan bayar Bapak mahal nanti. Dan nama Bapak sebagai pengacara juga akan naik. Mau kalian apa? Ngapain kalian culik gue? Apa Amanda yang nyuruh lu untuk nyelakain Bening? Bening? Emang Bening kenapa lagi? Gue beneran nggak tahu. Gue nggak tahu apa-apa soal Bening. Jangan bohong! Sumpah, gue beneran nggak bohong. Gue lagi nyari pengacara yang bagus buat Amanda. Lepasin gue. Tolongin gue. Tolong. Tolong. Au. Kamu nggak usah takut. Dan terus maju tangani kasus ini. Apalagi yang jadi korban dari anggota kita sendiri. Siap, Dan. Saya akan dukung kamu, kalau itu benar. Saya akan melakukan yang terbaik. Saya percaya sama kamu. Kamu pasti bisa. Siap, Dan. Terima kasih. Izin pamit. Silakan. Jadi menurut kalian bukan Amanda pelakunya? Iya, Bos. Malah dia kelihatan bingung dan nggak tahu soal kejadian yang menimpa Mbak. Oke. Bos, saya dapat info. Ternyata yang terakhir kali membawa Mbak Bening adalah anak warrior. Jadi ini kerja Leon? Ya, Bos. Berani banget Leon celakain Bening. Kalau Leon sampai berani musik Bening, berarti dia siap nyusul Riko ke neraka. Bu Ambar. Ada apa? Kenapa sih Bu Ambar sekarang kok kayaknya berubah pikiran soal pernikahannya Bimo sama Bening? Padahal kan dulu Bu Ambar sendiri yang menjodohkan mereka. Kok sekarang kelihatannya kayak malah ragu? Bu Lastri, saya juga ingin Bening ambil suara. Jadi seolah-olah kita tidak memaksa dia. Karena Bening yang mau menikah. Jadi dia juga yang ambil keputusan. Maaf nih Bu Ambar, bukannya saya lancang loh. Maaf banget. Saya yakin sikap Bu Ambar seperti ini pasti kena hasut Banyu. Karena Banyu mau nikung Bening dari Bimo. Ya kan? Banyu anak saya Bu Lastri, dia itu korban. Korban? Korban apa sih Bu Ambar? Korban fitnah antara Bu Lastri dan almarhum Pak Wiryo. Bimo dan Banyu itu anak saya. Jadi ibu nggak boleh begitu sama Banyu. Loh. Kok malah saya sama Mas Wiryo yang disalahin? Kenapa sih Bu Ambar itu berubah kayak gitu? Belain Banyu lagi. Ya wajar lah kalau saya itu membentengi Banyu sama Bening. Piye to iki? Kenapa sekarang jadi saya sama suami saya yang disalahin? Kamu nggak apa-apa? Ya, nggak apa-apa. Kenapa? Ya aku tahu kasus yang kamu nanganin sekarang ini melibatkan orang-orang penting. Kamu hati-hati ya Mas, jangan gegabah. Karena aku tahu latar belakang keluarga ini, mereka itu bukan orang sembarangan. Aku nggak akan takut. Siapapun orang yang ada di belakang orang itu, aku nggak akan gentar. Kasus ini harus diselesaikan sampai tuntas. Kalau bukan aku yang berusaha negakin keadilan, siapa lagi?
nggak tahu lagi harus gimana bilangin ke kamu atau gimana aku balesnya. Tapi kalau nggak ada kamu waktu itu, mungkin aku nggak ada di sini sekarang. Kejadian itu bener-bener bikin aku trauma. Santai aja, udah kewajiban saya. Kita kan emang rekan kerja juga. Saya akan melakukan yang terbaik sesuai dengan kapasitas saya. Saya sering lihat kamu. Kamu lagi wawancara Mas Banyu ya? Oh, saya... Oh enggak, ini adik saya. Oh, kamu adiknya Mas Banyu? Iya, adiknya. Ya ampun, halo. Salam kenal, aku Nadia. Salam kenal Dokter Nadia. Saya udah lama tahu, tapi baru sempat ketemu. Sebelumnya saya turut berduka atas apa yang terjadi sama dokter. Mudah-mudahan pelaku dapat ganjaran yang setimpal. Makasih ya. Kamu sama kayak Mas Banyu. Sama. Sama-sama baik dan perhatian. Kamu pasti bangga punya kakak kayak Mas Banyu. Iya. Alhamdulillah. Nih, sebentar ya. Iya, kakak. Kasihan Dokter Nadia. Aku nggak bisa bayangin gimana rasanya dianiaya dan disakiti sama orang yang kita cintai. Tapi kenapa perasaan aku juga begini sih? Kan jelas-jelas Mas Banyu juga profesional. Apa lo? Mau lo apa? Ternyata emang gue udah gak ada harapan buat Mas Banyu nih. Pantes aja Mas Banyu selama ini nolak gue. Mas Banyu udah punya gebetan. Di kantor, mana dokter lagi. Mas Banyu beneran udah deket sama Dokter Nadia. Tapi aku juga nggak boleh egois. Kalau emang pilihan Mas Banyu itu Dokter Nadia, bukan Vina, ya aku harus terima.